Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Nanang Arifin pada mata pelajaran biologi. Di hari ini ingat guys, kita masih mempelajari sel, dimana ini satu yang menarik karena pada pelajaran ini kita mempelajari sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Ingat guys, tubuh kita itu terdiri dari banyak sel. Ini sel kita yang ada dalam tubuh kita. Kemarin kita mempelajari di dalam sel kita itu ada yang namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel ada nukleus kromosom, ada nukleus, intinya inti sel, ada kromosom, itu pembawa sifat keturunan, itu di dalam inti sel. Kromosom ini menentukan sifat anak-anak kita. Kalau ada seseorang suami istri nggak punya anak, mungkin karena mandul, mungkin sel spermanya nggak ada di dalam cairan sperma si laki-laki, atau mungkin kromosom dalam selnya tidak berfungsi dengan baik. Lalu di dalam sel kita itu ada sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari matriks sitoplasma dan organel sel, bukan sek. Nah, apa itu matriks sitoplasma? Cairan yang ada di dalam sel. Ini berarti isinya cairan. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari cairan. Di dalam sel itu ada, dalam sitoplasma ada organel-organel sel. Contoh mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, peroksisom, dan lain sebagainya. Ini anak organel-organel sel. Ada retikulum endoplasma, ada namanya mitokondria, ada namanya ribosom, ada namanya lisosom, dan lain sebagainya. Nah, ingat guys, di dalam sel itu, yaitu yang paling luar membran sel ya. Ini yang paling luar dari sel, membran sel. Di sini guys, ada yang namanya adalah terjadinya aliran jet guys. Aliran jet dari dalam sel keluar sel, dari luar sel masuk ke dalam sel. Ada aktivitas-aktivitas di dalam sel tubuh kita. Aktivitas itu ada transfer pasif, ada transfer aktif. Transfer pasif terdiri dari difusi, osmosis, sama difusi terbantu. Transfer aktif ada endositosis dan ada eksositosis. Itu saat ini kita mempelajari bagaimana proses-proses kimia di dalam tubuh kita, mempelajari aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sel yang menyusun tubuh kita. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran di pagi yang indah ini apa? Siswa dapat menganalisa proses yang berlangsung dalam sel. Siswa dapat menganalisa aktivitas-aktivitas di dalam sel. Aktivitas di dalam sel itu ada 3. Ada transport membran, ada aliran jet dari dalam sel keluar sel, dari luar sel masuk ke dalam sel. Lalu ada dalam sel ini ada aktivitas sintesis protein, pembentukan protein. Lalu ada aktivitas reproduksi sel, proses perkembangbiakan sel, proses pembelahan sel. Nah, di dalam sel ya, tadi dikatakan di dalam sel ada transport membran. Ini membran. Apa itu transport membran? Transport membran adalah aliran zat melalui membran sel yang bersifat semi permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilalui
oleh ion atau molekul tertentu. Ini membran sel, guys. Nih, membran sel. Ini membran sel. Sifatnya semi permeabel. Artinya membran sel ini ya hanya dapat dilalui oleh sel tertentu. Zat yang masuk ke dalam sel, dari luar ke dalam sel, ini hanya zat-zat tertentu, diseleksi oleh membran sel. Begitupun juga zat-zat yang dari dalam sel mau keluar sel, itu diseleksi oleh membran sel. Ya, benar. Nah, membran ini bersifat selektif permeabel. Artinya membran sel hanya dapat dilalui oleh ion atau molekul tertentu. Lanjut. Transport pada membran itu ada dua. Ada transport pasif, ada transport aktif. Transport pasif itu adalah zat dari dalam sel keluar sel itu menggunakan energi tanpa menggunakan energi sel, tapi mengikuti gradien konsentrasi dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Misalnya di sini, dalam sel, di luar sel. Ada perbedaan konsentrasi, ini tinggi, ini rendah, maka ini mengalir dari tinggi ke rendah. Atau juga mengalir dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ada perbedaan konsentrasi antara di dalam sel, di luar sel, sama di dalam sel. Kalau transport aktif apa? Transport aktif adalah zat dari luar ke dalam sel itu menggunakan energi. Tidak ada perbedaan konsentrasi, tapi ada energi pendorong. Nah. Transport pasif itu terbagi jadi dua, guys. Ada difusi, ada osmosis. Difusi itu ada difusi sederhana, ada difusi terbantu. Kalau osmosis ada endosmosis, ada eksosmosis. Apa itu difusi, apa itu osmosis akan Bapak jelaskan. Nah, di sini saya jelaskan apa perbedaan difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi hipertonik ke konsentrasi rendah hipotonik. Nah, ini kebalikan dari osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah hipotonik ke konsentrasi tinggi hipertonik. Lah, ngapal nih, difusi dari tinggi ke rendah, osmosis dari rendah ke tinggi. Contoh difusi apa? Persebaran gula di air. Misalnya begini, guys. Kita masukkan gula ke dalam gelas. Nah, ketika kita memasukkan gula dalam gelas, kita aduk-aduk, kan gulanya menyebar ke seluruh air. Itu contoh dari difusi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau osmosis, contohnya apa? Mengkarutnya kentang yang dimasukkan air dengan konsentrasi tinggi. Misalnya ada kentang kita masukkan di dalam gelas yang ada airnya. Airnya itu mengandung larutan gula yang konsentrasinya tinggi. Maka sesuatu cairan dari dalam kentang dari konsentrasi rendah ke tinggi. Artinya dari dalam kentang keluar kentang. Maka kentangnya menjadi mengkerut. Itu contoh dari osmosis. Nah, difusi itu terdiri dari dua, guys. Pertama, difusi sederhana. Kedua, difusi terbantu. Apa perbedaan difusi sederhana, difusi terbantu? Difusi sederhana terjadi secara sederhana, tidak memerlukan molekul perantara. Contohnya penyebaran parfum ke seluruh ruangan.
Tidak ada zat perantara, tidak ada zat pembawa. Kita di ruangan semprotkan parfum yang harum, maka seluruh ruangan menjadi harum semua. Sesendok gula dan tinta kita masukkan ke dalam gelas berisi air. Nanti gula dan tinta akan menyebar ke seluruh air. Itu contoh dari difusi sederhana. Kalau difusi terbantu itu apa, guys? Difusi terbantu terjadi dengan bantuan protein pembawa. Misal asam amino itu membawa glukosa. Ketika di dalam kita makan gula, lalu masuk ke dalam sel, molekul glukosa gula di membran sel usus halus diserap, akan dibawa ke pembuluh darah dengan bantuan asam amino. Kan usus halus menyerap sari-sari makanan termasuk zat gula. Nah, itu terjadi perpindahan zat gula dari konsentrasi tinggi ke rendah dari sel usus halus menembus sel usus halus lalu menuju ke pembuluh darah. Dia dari dalam usus halus menembus sel usus halus menuju pembuluh darah, maka ada zat perantaranya, yaitu asam amino. Asam amino bagian dari protein. Nah, faktor difusi sederhana kan terjadi secara sederhana, tidak membutuhkan molekul perantara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi sederhana, guys. Pertama, konsentrasi zat. Makin besar perbedaan konsentrasi, makin cepat laju difusinya. Artinya, dari konsentrasi tinggi ke rendah. Itu kalau jaraknya makin tinggi, yang satu tempat terlalu tinggi, satu tempat sangat rendah, maka makin cepat difusinya. Ya seperti aliran air, guys. Kalian kan mengalir dari tinggi ke rendah. Kalau tempatnya itu sangat tinggi, lalu di sampingnya sangat rendah, maka aliran air makin tinggi. Seperti air terjun, guys. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi difusi sederhana. Contoh yang kedua adalah suhu. Kenaikan suhu menyebabkan laju difusi makin cepat. Sehingga kalau kamu agar gula tersebar di air dengan cepat, kalau membuat kopi, membuat teh, maka di air yang panas. Jangan di air yang dingin. Ukuran molekul zat itu juga mempengaruhi difusi. Karena semakin kecil molekul, maka cepat melewati membran. Sehingga kalau kita misalnya buat kopi, buat teh, gulanya yang lembut, jangan gula yang utuh. Kalau utuh, besar-besar, maka sulit untuk menyebar ke seluruh air. Wujud zat, guys. Wujud zat juga mempengaruhi difusi sederhana. Zat padat itu lebih lambat berdifusi daripada zat cair. Itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi difusi sederhana. Lalu selanjutnya kita mempelajari osmosis. Osmosis kebalikan dari difusi. Apa itu osmosis? Nah, ini osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, hipotonik ke hipertonik melalui membran semi permeabel. Nah, apa akibat osmosis? Yang pertama, pasti menyebabkan kerusakan sel karena peristiwa endosmosis dan eksosmosis. Apa itu endosmosis dan eksosmosis? Ya, Bapak jelaskan. Apa itu endosmosis? Endosmosis itu ketika larutan dalam sel tinggi, maka air akan masuk ke sel. Akhirnya membran plasma robek. Misalnya gini, guys. Kita letakkan air, di dalamnya ada kentang. Nah, kentangnya itu
tinggi konsentrasinya. Air rendah konsentrasinya. Akhirnya apa? Air itu masuk ke dalam kentang. Yang terjadi apa? Membran plasmanya kentang pecah, robek. Itu namanya adalah lisis. Itu adalah endosmosis. Kalau eksosmosis apa itu, guys? Eksosmosis adalah ketika larutan di luar sel tinggi. Ini kentang kita masukkan di dalam air yang memiliki kadar gula, konsentrasi gula yang sangat tinggi sekali. Sangat pekat sekali. Maka yang terjadi kan osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi. Yang terjadi apa? Air dalam kentang akan keluar kentang, keluar sini. Maka akan menyebabkan pengerutan. Pengerutan itu namanya adalah krenasi. Kalau pada tumbuhan menyebabkan terlepasnya membran dari dinding sel. Namanya adalah plasmolisis. Sehingga kadang-kadang mengapa kalau tanaman diberi pupuk yang tinggi rusak? Kalau memberikan pupuk kadarnya harus sesuai dengan petunjuk. Kalau terlalu banyak pupuk tanaman, maka dari dalam tumbuhan akan keluar. Akhirnya terjadi plasmolisis, terjadi kerusakan. Nah, osmosis tadi adalah itu ada eksosmosis, ada endosmosis. Saya akan contohkan, mungkin bisa kamu praktekkan. Yang satu, kamu letakkan kentang di dalam air tanpa gula. Nah, ketika kamu masukkan kentang dalam air tanpa gula, air murni, maka apa yang terjadi? Yang terjadi di sini, karena ini konsentrasinya air rendah, konsentrasi kentang tinggi, maka air mengalir dari luar kentang masuk ke dalam kentang. Lalu kalau kita beri, ini namanya eksosmosis. Ya, eksosmosis. Dari luar kentang masuk ke dalam kentang. Lalu kalau diberi lalu kalau kentang dimasukkan dalam air yang konsentrasi larutannya 5%, apa yang terjadi, guys? Maka di sini konsentrasinya tidak terlalu tinggi ya, dalam kentang juga tidak terlalu rendah. Ya, tidak terlalu. Nah, maka nanti dari dalam kentang airnya akan keluar kentang. Akhirnya apa yang terjadi? Kentangnya agak lembek. Kalau eksosmosis ya, kentang dimasukkan dalam endosmosis, kentang dimasukkan dalam air yang larutan gulanya tinggi, 30%. Maka dalam kentang lebih rendah, di luar kentang lebih tinggi. Akhirnya di sini isi dalam kentang keluar dari dalam kentang keluar. Apa yang terjadi? Kentangnya menjadi lembek. Mengapa? Seluruh isi dalam kentang keluar. Kali ini mungkin keras, mengapa? Endosmosis. Karena air di luar kentang masuk ke dalam kentang sehingga menjadi makin keras. Nah, itu contoh endosmosis, eksosmosis. Nah, ini adalah praktek. Nanti akan saya berikan share petunjuk prakteknya. Kamu kerjakan. Nah, praktek ini kamu baca dulu. Dipraktekkan minggu depan. Dipraktekkan Selasa depan. Ini hanya kamu lihat saja, kamu pelajari. Kalau ada masalah, kamu bisa bertanya pada Bapak. Bisa bertanya lewat chat WhatsApp
bisa langsung ke sekolahan asal mematuhi protokol peraturan tentang bagaimana prakteknya. Ya. Nah, selanjutnya kita selanjutnya tadi sudah dipelajari transport pasif, ada difusi, ada osmosis. Transport pasif itu zat mengalir tanpa menggunakan energi karena adanya perbedaan konsentrasi. Kalau transport aktif itu transport molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Pergerakan molekul ya dari dalam sel keluar sel atau dari luar sel ke dalam sel tanpa karena adanya perbedaan konsentrasi. Tapi dia mengalir karena adanya energi pendorong. Nah, di sini ada dua, ada eksositosis dari dalam keluar, endositosis dari luar ke dalam. Eksositosis keluar, endositosis ke dalam. Apa itu eksositosis? Eksositosis proses pengeluaran zat dari dalam. Terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sekresi. Contohnya di sini guys. Sel yang nanti akan menghasilkan hormon. Di dalam pankreas, sel menghasilkan hormon insulin. Disekresikan, dikeluarkan, akan masuk ke dalam darah. Apa itu fungsi hormon insulin? Hormon insulin untuk merubah glukosa jadi glikogen, jadi energi. Orang kalau selnya dalam pankreas kurang hormon insulinnya, maka akan menyebabkan tingginya zat gula di dalam darah. Karena zat gula tidak segera dirubah menjadi glikogen, menjadi energi. Sehingga enek wong kena penyakit diabetes. Ya, kencing manis itu mengapa? Karena banyaknya zat gula dalam darahnya. Biasanya terapinya ada disuntik hormon insulin buatan. Ya, kencing manis, diabetes. Kalau parah itu biasanya tubuhnya luka tidak sembuh-sembuh, akhirnya diamputasi. Ini biasanya cenderung kepada penyakit keturunan. Sehingga orang kalau punya orang tua, punya kakek nenek pernah kena kencing manis, kurangi makan makanan yang mengandung zat gula yang tinggi. Yaitu eksositosis. Endositosis. Kalau eksositosis mengeluarkan, kalau endositosis itu memasukkan. Endositosis adalah proses memasukkan zat ke dalam sel. Endositosis itu ada dua. Ada fagositosis, ada pinositosis. Fagositosis memasukkan, yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah zat padat dari luar sel masuk ke dalam sel. Yang dimasukkan zat padat. Pinositosis yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan zat cair. Itu perbedaan dari endositosis, fagositosis dan pinositosis. Contoh fagositosis ini misalnya ada bakteri yang merugikan tubuh kita. Bentuknya padat. Maka itu dimakan oleh sel darah putih. Proses contoh fagositosis ya ini proses
leukosit, bagian sel darah putih, memakan bakteri yang merugikan tubuh kita. Yang dimakan adalah zat padat. Kalau pinositosis, ya ini penyerapan zat cair oleh membran usus halus. Usus halus menyerap sari-sari makanan dalam tubuh kita yang berbentuk cair. Itu contoh dari pinositosis. Ya, sudah jelas ya apa yang saya sampaikan. Ya, sudah jelas ya. Ya, ini mungkin dari saya. Ingat, sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Ya. Wong sing nandur bakal ngunduh. Nandur api oleh api, nandur elek oleh elek. Insya Allah kalau kamu rajin belajar, kamu akan panen sesuatu yang baik. Kalau kamu malas belajar, kamu akan mendapatkan ke depan sesuatu yang tidak baik. Itu ada istilah lebih baik mandi keringat ketika latihan daripada nanti mandi darah ketika pertandingan. Mungkin itu guys. Kalau ini adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalau ini kesalahan adalah kesalahan dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.